Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adil dari kelas 12 2 akan mempresentasikan biologi dengan tema yaitu sistem endokrin atau sistem hormon. Baik, yang pertama ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang tersusun atas kumpulan kelenjar yang mensekresi hormon. Hormon itu sendiri adalah zat kimia yang mengatur pengendalian dan pengaturan metabolisme pada tubuh manusia. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran pembuangan. Hormon yang disekresi oleh kelenjar endokrin akan masuk ke dalam aliran darah untuk diangkut menuju ke organ-organ yang sudah ditargetkan. Sementara fungsi dari hormon yaitu yang pertama, satu, mempertahankan kondisi seimbang tubuh atau homeostatis. Yang kedua, mengatur pertumbuhan. Yang ketiga, mengatur proses reproduksi. Yang keempat, menjaga metabolisme tubuh. Yang kelima, membentuk tingkah laku. Baik, di sini ada letak dari kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar ini letaknya melekat di atas hipotalamus. Yang kedua ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini letaknya berada di bawah laring. Yang ketiga kelenjar paratiroid. Kelenjar ini berada di bawah kelenjar tiroid. Yang keempat ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini letaknya di bagian posterior toraks di atas katup jantung. Yang kelima ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini berada di dalam pankreas itu sendiri di bawah lambung. Yang keenam ada kelenjar adrenal atau kelenjar adrenal, letaknya di atas katup ginjal. Yang ketujuh ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Ovarium pada wanita di bawah perut dan testis pada pria di bawah biji jakar di dalam skrotum. Di sini ada definisi dari kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang mensekresi hormon melatonin. Hormon melatonin ini berperan untuk mengatur irama tidur kita pada saat malam hari, atau disebut juga dengan circadian rhythm. Kelenjar ini berperan penting untuk mengatur untuk kita tidur di malam hari. Jika fungsi kelenjar pineal terganggu, maka akan menimbulkan rasa sulit tidur yang disebut juga dengan insomnia. Selanjutnya yang kedua ada kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ini disebut juga master of gland karena mengatur kerja kelenjar lainnya. Kelenjar ini terbagi menjadi 3 lobus. Yang pertama ada lobus anterior yang berada di bagian otak depan. Yang kedua ada lobus intermedia atau media berada di bagian tengah. Dan yang ketiga ada lobus posterior di bagian belakang. Hormon pada kelenjar hipofisis. Yang pertama ada di bagian lobus anterior. Hormon-hormon yang ada pada bagian lobus anterior antara lain yaitu yang pertama ACTH. Fungsinya yaitu untuk merangsang kelenjar adrenal mengeluarkan glukokortikoid. Yang kedua ada GH growth hormone, merangsang pembentukan protein dan lemak serta tulang dan otot. Hormon ini biasanya berkontribusi untuk pertumbuhan. Yang ketiga ada FSH. Fungsinya yaitu merangsang spermatogenesis, follicle ovarium, dan hormon estrogen. Yang keempat ada LH. Fungsinya yaitu untuk menstimulasi pembentukan progesteron. Yang kelima ada ICSH. Fungsinya yaitu untuk menstimulasi hormon testosteron pada pria tentunya. Yang keenam ada prolaktin. Fungsinya untuk menstimulasi ASI pada wanita. Yang terakhir ada TSH. Fungsinya yaitu merangsang kelenjar tiroid dan hormon tiroksin. Selanjutnya ini hormon yang dihasilkan oleh intermedia dan lobus posterior. Intermedia, hormonnya yaitu menghasilkan MSH.
fungsinya yaitu membentuk zat warna pada kulit. Yang kedua, hormonnya oksitosin, fungsinya merangsang kontraksi otot uterus saat melahirkan pada wanita. Selanjutnya ada hormon yang dihasilkan oleh lobus posterior, ADH. Untuk fungsinya untuk mencegah urin keluar dalam jumlah banyak. Selanjutnya di sini ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini terletak di dekat leher dan jakun. Hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar tiroid yaitu yang pertama ada tiroksin dan triodotironin. Fungsinya yaitu berperan dalam proses metabolisme pada tubuh, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seksual, dan distribusi air serta garam pada tubuh. Selanjutnya ada hormon kalsitonin. Fungsinya yaitu menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Letaknya berada di daerah dorsal kelenjar gondok, menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat di dalam darah dan tulang. Yang kelima ada kelenjar timus. Letaknya berada di bagian posterior atas katup jantung. Yang kedua, menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk menjaga sistem imun. Yang keenam ada kelenjar pankreas. Fungsinya terletak di sebelah bawah dari lambung. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon, sel beta menghasilkan hormon insulin, dan sel delta menghasilkan hormon somatostatin. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas yaitu insulin dan glukagon. Fungsinya, insulin berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen di hati, dan glukagon fungsinya yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa untuk menjadi energi bagi tubuh. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal yang letaknya berada di atas katup ginjal. Hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar adrenal, bagian kelenjar adrenal menghasilkan dua hormon yaitu korteks dan medula. Korteks menghasilkan hormon korteks mineral dengan fungsi yaitu menyerap natrium dalam darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Yang kedua ada glukokortikoid, mengubah protein menjadi glikogen dalam hati serta mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang ketiganya itu androgen, membentuk sifat kelamin sekunder pada pria. Yang kedua ada medula. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar medula adalah adrenalin atau epinefrin, mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah dan meningkatkan kerja saraf simpatik, salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Yang keduanya yaitu non-adrenalin atau non-epinefrin. Fungsinya bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh menghadapi kondisi stres. 8. Kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar gonad antara lain yang pertama ovarium, kelenjar gonad pada wanita. Kelenjar gonad pada wanita menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen fungsinya yaitu menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada perempuan, dan hormon progesteron fungsinya yaitu menebalkan dan perbaikan dinding uterus pada rahim. Dan yang kedua testis pada pria. Testis menghasilkan hormon testosteron dengan fungsi yaitu menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Selanjutnya ada gangguan pada sistem endokrin atau sistem hormon. Yang pertama ada gigantisme. Gigantisme bisa disebut juga pertumbuhan raksasa. Hal ini terjadi karena adanya hiposekresi hormon pertumbuhan atau somatotropin atau hipotiroid pada masa pertumbuhan.
Selanjutnya gangguan gangguan yang terjadi pada sistem endokrin atau hormon yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu ada Morbus Basedowi. Kondisi medis ini yang ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebihan. Akibatnya produksi berlebihan kelenjar tiroid atau hipertiroidisme akan berakibat pada seperti yang dilihat pada gambar, yaitu matanya menjadi lebih bengkak dan lebih condong keluar. Selanjutnya ada penyakit Addison disebabkan oleh berkurangnya hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami beberapa gejala seperti sering kelelahan, mual, muntah, dan perubahan warna kulit. Penyakit ini tidak tahan terhadap suhu dingin serta penurunan nafsu makan. Dan yang terakhir ada sindrom Cushing. Kondisi ini terjadi karena kelenjar pituitari terlalu aktif sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Sindrom Cushing bisa disebabkan oleh efek samping obat kortikosteroid dosis tinggi atau jangka panjang, faktor genetik hingga tumor pada kelenjar pituitari atau kelenjar adrenal. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada pengucapannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.